Shalom, puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan sebelum sesaat lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu dalam pujian kami. Haleluya. Hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya padamu, hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu. Ini aku, pakai aku, ini hidupku, ku mau senangkan-Mu, memuji meninggikan nama-Mu dalam hidupku.
Kau yang empunya, Kau yang menebusnya. Sempurnakan Tuhan hidup ini, sempurnakan bagi kemuliaan-Mu. Tuntun aku, tinggikanlah nama-Mu di hidupku. Dimuliakanlah nama-Mu. Ku mau senangkan-Mu. Ku mau memuji menyembah-Mu dengan hidupku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat pilihan-Mu, buat kasih karunia-Mu. Sebab kami tidak layak, sebab kami tidak bisa. Kami tidak bisa mencapai surga dengan hikmat kekuatan kami Tuhan. Dan dalam kemustahilan itu, Anak Allah mati disalib bagi kami untuk menebus dosa kami, menggantikan kutuk, menggantikan hukuman yang seharusnya kami terima. Dan di sana kami dimungkinkan kelak, dilayakkan kelak untuk kami berkumpul bersama-sama Bapa di surga. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan ini di mana Tuhan masih izinkan kami bersekutu bersama merenungkan kebenaran firman. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus yang bekerja memampukan. Ajar kami Tuhan, tuntun kami untuk kami boleh mengerti isi hati Tuhan lebih lagi. Segala puji syukur bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan baik sekali. Kalau kita masih bisa bersekutu bersama ini semua kasih karunia Tuhan. Kita layak, kita sepatutnya memberikan syukur sembah kita kepada Tuhan. Mari kita buka bersama dalam Filipi pasal yang pertama. Kita mau baca ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Paulus mengucapkan syukurnya kepada Tuhan, bukan atas kenikmatan kedagingannya, tapi atas apa? Atas jemaat di Filipi. Bagaimana dia berkata dalam ayat yang keempat, setiap kali aku berdoa untuk kami semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ada syukur, ada sukacita dalam doa Paulus bagi jemaat di Filipi. Untuk apa? Karena persekutuan-Mu, karena persekutuan mereka jemaat di Filipi dalam berita Injil, dengan berita Injil. Dan sekarang di ayat yang ke-6, Paulus mau menjelaskan lebih lagi tentang apa itu kasih karunia. Dikatakan di sana, aku akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Paulus sedang memberi pesan kepada jemaat di Filipi dan kepada kita. Jika saat ini kita bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kita bisa hidup dalam persekutuan dengan Dia, Raja segala raja, itu bukan karena kita. Itu bukan karena kita memilih Dia. Firman Tuhan jelas berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tuhan yang memilih kita. Itulah kasih karunia. Dan di sini Paulus memberi pesan kepada kita semua, kepada jemaat di Filipi dan kepada kita semua. Tidak ada alasan untuk kita berbangga diri. Karena sebenarnya dengan usaha kita tidak akan bisa. Tapi Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita. Bukan karena kita cukup baik di hadapannya. Tuhan sadar betul kita ini umat yang
dosa yang tidak layak, yang hina di hadapannya dibandingkan segala kemegahan kekudusannya. Tapi dia memilih kita dan dia menebus dosa kita, membayar dengan darah anaknya yang mahal. Itu kasih karunia. Dan tidak berhenti sampai di situ, Paulus melanjutkan, ia yang memulai, ia juga yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Pesan yang pertama yang kita bisa dapat di sini, bahwa tidak ada yang bisa menggagalkan rencana pemilihan Tuhan. Kalau ia memilih kita pada awalnya, maka ia akan meneruskannya sampai akhirnya. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan akan dan pasti terjadi, tidak akan pernah gagal. Keselamatan di dalam namanya yang sudah dimulai dalam pemilihannya pasti digenapinya. Keselamatan itu pasti kelak di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan yang kedua, itu pun juga kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa bermegah, lihat aku sudah menjaga imanku, menjaga kehidupanku sedemikian baiknya. Sejak aku bertobat, aku menjaga diriku sungguh-sungguh. Dan akhirnya kelak ketika aku meninggal, ketika kita di surga, kita berbangga diri. Ini semua karena aku. Enggak, ia yang memulai, ia juga yang akan mengakhiri, ia akan meneruskannya sampai titik akhir. Artinya itu semua kasih karunia Tuhan. Penekanan lebih lagi kepada kita semua untuk kita selalu ingat siapa diri kita. Dan di sana kita terhindar dari kesombongan rohani kita. Selalu ingat bahwa kita ini tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengawali, Tuhan yang memilih. Dan Tuhan terus bekerja sampai nanti kelak akhirnya kita kembali pulang kepada Bapa. Itu semua kasih karunia-Nya. Itu semua kasih karunia-Nya, bukan hasil usaha. Tapi itu tidak berhenti sampai di situ. Apakah artinya, oh ya sudah, kalau itu semua kasih karunia Tuhan, maka ya sudah, aku tidak perlu apa-apa. Oh itu semua rancangan Tuhan, ya sudah, aku tidak perlu apa-apa. Toh Tuhan ngomong aku selamat, ya aku selamat. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan konsep yang seperti demikian. Keterbatasan kita, ketidaksempurnaan kita, bukan alasan untuk kita rindu menyenangkannya dalam hidup kita ini. Dan di sini kita temukan dalam rentang hidup ini, perbuatan baik kita bukan lagi sebagai usaha dan hasil kebanggaan. Tapi perbuatan baik kita itu menjadi ucapan syukur, menjadi wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan hidup ini dipenuhi kerinduan untuk kita terus memuliakan Tuhan. Dan itu yang nampak dalam ayat-ayat selanjutnya. Kita lompat ke ayat yang ke-9. Dalam Filipi yang pertama dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Paulus ngomong di ayat yang ke-6, itu semua kasih karunia. Kalau sekarang kamu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, itu kasih karunia. Dan percayalah, kasih karunia juga yang akan menjagamu sampai akhirnya. Dan rencana Tuhan pasti digenapi. Kelak ada surga tersedia bagi umat yang percaya. Itu kasih karunia. Tapi dalam hidupmu selama di dunia ini, aku berdoa, Paulus berdoa. Supaya apa? Supaya kamu makin, berarti bertambah dan bertambah. Bertambah dalam apa? Bertambah dalam kasih. Bertambah dalam apa? Dalam pengetahuan. Dalam pengertian. Ada pertumbuhan-pertumbuhan. Dan ada apa? Ayat yang 11 penuh dengan buah. Ada buah. Di sana Matius 5 ayat 16 mengingatkan kita bahwa kita adalah terang dunia. Dan
Dan dikatakan hendaknya terangmu bercahaya di depan orang sehingga mereka melihat perbuatanmu, perbuatan kita. Kita berbuat sesuatu yang baik. Dan memuliakan, bukan memuliakanmu. Bukan mereka melihat perbuatanmu dan memujimu, memuliakanmu, enggak. Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Seperti yang ke-11 tadi, memuliakan dan memuji. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam kesempatan kali ini Tuhan ingatkan lagi, dasar kerohanian kita seharusnya bukan lagi usaha pencapaian, tapi kasih karunia Allah yang begitu mulia. Kita bersyukur untuk itu. Dan dalam rasa syukur itu kita mau nampakkan, kita mau wujudkan, kita mau bertumbuh, dan kita mau berbuah yang baik. Buah bukan untuk kenikmatan pujian kita, tapi buah yang baik sehingga ketika orang melihatnya mereka memuliakan Bapa kita yang di surga. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kita, kiranya Roh Kudus yang memampukan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Tuhan ingatkan kami bahwa sungguh hidup ini kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memulainya. Dan Tuhan juga yang akan meneruskannya sampai akhir. Di sana kami temukan jaminan keselamatan. Di sana kami temukan damai sejahtera, Tuhan. Dan di sana juga seharusnya kami temukan kerendahan hati. Untuk kami tidak berbangga atas pencapaian diri, kebaikan diri kami. Dan di saat yang sama juga kami tidak memberi alasan kepada diri kami untuk kami tidak bertumbuh. Justru kami semakin giat dalam pengenalan kami akan Tuhan, persekutuan kami dengan Tuhan, supaya kami semakin melimpah dalam kasih kami, dalam pengetahuan, dalam pengertian kami, supaya kami boleh bertumbuh dan supaya kami boleh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Supaya orang melihatnya dan memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Tuntun kami dalam keterbatasan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.